Saya guru di TK Negeri Pembina Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Saat ini saya akan mengikuti apresiasi GTK Dedikatif Guru PAUD. Ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu implementasi pembelajaran mendalam dengan program brilian di TK Negeri Pembina Senudun. Pembelajaran pada usia dini memegang peran strategis dalam membentuk fondasi kecerdasan, karakter, dan keterampilan anak yang menjadi modal utama dalam menghadapi masa depan. Di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi, khususnya di TK Negeri Pembina Senudun, diperlukan inovasi dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebagai guru PAUD, saya menyadari bahwa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sarana prasarana, serta tantangan sosial seperti kurangnya kreativitas dalam pembelajaran dan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi menuntut solusi yang terintegrasi dan inovatif. Oleh karena itu, saya mengimplementasikan program brilian sebagai strategi pembelajaran mendalam yang holistik dan kontekstual. Program ini mengusung prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Setiap huruf dalam kata brilian memiliki makna penting yang menjadi landasan dalam menjalankan pembelajaran. Mulai berkesadaran, menggunakan refleksi diri dan evaluasi untuk memahami kebutuhan anak dan kendala lingkungan, serta mengedukasi orang tua tentang pentingnya pembelajaran mendalam. Responsif, menyesuaikan metode pembelajaran dan jadwal aktivitas sesuai kondisi cuaca dan kemampuan anak, serta memberi ruang untuk pengembangan aktivitas anak melalui evaluasi badan alam. Bang Hafiz buat kakinya lebah. Oh, dinosaurus. Ini lebah, bukan dinosaurus. Inovatif, memanfaatkan metode dan sumber daya kreatif untuk memperkaya pengalaman belajar anak. Seperti buah merah yang tumbuh liar di luar pagar sekolah sebagai pewarna alami yang dapat digunakan untuk kegiatan finger painting. Anak-anak mewarnai gambar dengan finger painting. Selain itu, saya juga membuat media interaktif, yaitu berupa buku cerita dengan menggunakan e-book writer. Hal ini saya lakukan untuk memudahkan anak mengenal huruf dan angka. Kata selanjutnya adalah luar biasa, yaitu membentuk suasana belajar yang istimewa dan positif agar bisa memotivasi anak agar aktif dan percaya diri. Menjalankan aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan mengacu pada indikator perkembangan motorik, kognitif, dan sosial emosional anak. Saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan pendekatan khusus sesuai tingkat kemampuan dan minat anak. Variasi media dan aktivitas membantu menyesuaikan kecepatan belajar sehingga semua anak dapat berkembang secara optimal. Aduh, cantik. Aduh, susah nggak? Senang? Susah sedikit. Suka nggak? Iya, senang nggak? Senang. Iya. Payah, iya. Kita harus berusaha, sayang. Ini itu bagus banget, patah bagus tuh, patah banget. Ya, Mas Dias, ya. Iya. Iya. Bang. Ini udah buat satenya. Udah jadi. Udah jadi berapa? Berapa tusuk nih satenya? 3. 1, 2, 3. Bang Habibie, satenya udah jadi berapa? Ini buat apa? Hah? Oh, udah 2. Oh iya. Udah dibakar belum? Oh belum. Ih, bagus banget.
adalah interaktif, yaitu pembelajaran yang melibatkan interaksi intens antara guru, anak, orang tua, dan komunitas. Selanjutnya adalah kata aktif. Di sini saya menggunakan pendekatan experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Karena pendekatan ini dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan relevan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak. Rambut markisanya manis. Ini rambut. Ini tanaman yang tumbuh liar di samping sekolah. Ada apa itu? Ada kupu-kupu terbang warna apa itu? Kuning. Iya, yellow. Ini lagi petik apa? Bunga apa namanya ini? Apa bang? Putih malu. Putri malu. Kalau disentuh bagaimana? Dia akan menutup. Iya. Kata selanjutnya adalah natural, yaitu memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar penting untuk membuat pembelajaran lebih kontekstual dan menyenangkan. Di sini saya membuat kegiatan yaitu berjudul Asiknya Belajar di Alam. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Pada saat tema tanaman untuk mengenalkan tanaman pohon pisang dan pohon kelapa, saya mengajak anak-anak untuk dapat mengamati pohon pisang dan pohon kelapa yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Pohon pisang ini terdiri dari ada apa ini? Daun pisang, dan ini namanya kelapa pisang. Pohon pisang, ada kelapa pisang. Terus kalau ini ada apa? Ada buahnya. Ada apa? Siapa yang suka makan buah pisang? Kata yang terakhir adalah terpadu, yaitu pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak. Teman-teman lagi melihat belajar apa hari ini? Belajar tentang padi. Tentang padi. Yang mana padinya? Oh, iya, senang nggak belajar hari ini? Senang. Kakak senang? Senang. Abang senang? Senang. Iya. Pelaksanaan program Brilian di TK Negeri Bina Sudut telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Program ini berhasil menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Meskipun di tengah keterbatasan sarana dan tantangan geografis, inovasi dalam menggunakan media pembelajaran alami serta strategi pembelajaran yang responsif dan inklusif telah meningkatkan motivasi dalam perkembangan anak secara holistik. Dengan adanya program Brilian di TK Negeri Pembina Sudut, anak-anak menjadi lebih aktif, kreatif, dan berinovasi sehingga terciptanya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ningsih terhadap anak-anak sangat bermanfaat. Yang pertama, anak-anak lebih kreatif, lebih percaya diri, dan lebih semangat. Sebagai guru, pengalaman memperkuat komitmen saya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak tercinta di daerah kami. Program Brilian membuktikan bahwa dengan kreativitas, kerja keras, dan keterlibatan semua elemen pendidikan, tantangan berat pun dapat diatasi dan menjadi peluang untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Saya berharap cerita dan pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik lain yang juga berjuang dalam kondisi yang penuh keterbatasan, bahwa tidak ada halangan untuk kita dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita.